Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, apa kabar kelas 12 MIPA? Kita balik lagi. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan mengenai turunan fungsi trigonometri yang sudah pernah kalian coba kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, langsung kita check it out aja ya. Soalnya apa aja? Saya udah pilih soal-soal yang cukup rumit, tapi sebenarnya mengerjakannya nggak serumit itu. Check it out aja ya. Oke, soal nomor 1, soal yang pertama. Nah, ini soalnya terlihat rumit. Ada fungsi fx sama dengan sin kuadrat x kuadrat. Ini maksudnya ini bisa dituliskan kembali menjadi sin x kuadrat yang dikuadratkan, gitu ya. Jadi ada fungsi fx dimana dia adalah bentuk kuadrat dari sin x kuadrat. Jadi ada 3 unsur di sana. Pertama, ada pangkat 2-nya sin yang warna merah, ada sin yang warna biru bentuk trigonometri, sama ada x kuadrat bentuk variabel di sin, bentuk sudutnya sin, gitu ya, x kuadrat. Jadi ada 3 unsur. Nah, yang tiga-tiganya ini kita harus turunkan. Pertama, kita turunkan pangkat 2 dari sinnya, gitu ya. Maka kita akan peroleh f aksennya. Jadi ini kita akan menurunkan f aksen x yang sama dengan pertama 2-nya, ingat yang namanya pangkat itu dibawa ke depan dulu, pangkatnya dibawa ke depan 2. Kemudian karena yang dipangkatkan adalah sin x kuadrat, dia tetap sin x kuadrat, nggak berubah. Jadi pangkatnya dibawa ke depan, kemudian yang dipangkatin yaitu sin x kuadratnya berubah jadi pangkat 1 sampai sana. Itu untuk yang pangkat yang paling luar. Kemudian kita turunkan yang dalam pangkat, yaitu sin x kuadrat. Turunannya sin yang biru itu adalah cos, jadinya dia cos x kuadrat. X kuadratnya nggak berubah karena kita hanya turunkan yang sinnya aja, jadi cos. Kemudian terakhir kita turunkan yang dalamnya sin, yaitu x kuadrat. Turunannya adalah 2x. Nah, kesimpulannya ya ini adalah turunan dari sin x kuadrat kuadrat. Nah, sekarang masalahnya terkadang di pilihan ganda atau soal-soal tertentu pilihan jawaban seperti ini tuh nggak ada. Nah, cuman kalau kita perhatikan ada pola bahwa 2, ini ada sin x kuadrat, ini ada cos x kuadrat, ada 2 sin cos. Ingat lagi identitas trigonometrinya, kalau kita punya sin 2 sesuatu akan sama dengan 2 sin sesuatu kali cos sesuatu. Nah, ini bentuknya ada sama, berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x kali sama 2 sin 2x kuadrat. Jadi 2x yang depan sini, yang hijau ini ya, jadi yang 2x nya hijau ini saya bawa ke depan, kemudian yang 2 sin x kuadrat cos x kuadrat saya ubah jadi sin 2x kuadrat berdasarkan identitasnya. Itu selesai. Gampang kan ya? Cuman tinggal pakai aturan rantai. Next ya, soal yang selanjutnya. Bentuknya sin x min cos x pangkat 2. Ini kita pakai 2 cara. Langkah pertama, kita pakai metode aturan banda yang tadi. Jadi yang pangkat terluarnya warna merah, yang dalamnya pakai warna hijau untuk membedakan. Turunan pertama kita turunkan yang pangkat dulu. Jadi yang pangkatnya 2 yang dibawa ke depan, jadi 2 dikali sama sin x min cos x, pangkatnya jadi 1 karena berkurang. Nah, yang dalamnya nggak berubah ya. Kemudian kita kalikan sama turunan yang dalam. Turunan sin kan cos, turunan cos kan negatif sin. Jadinya dia cos x min negatif sin x. Sederhanakan lagi, jadinya ini 2 sin x min cos x, ini jadi cos x plus sin x. Sekarang yang ini sin x min cos x dan cos x plus sin x kita kali pelangi, kemudian kita akan peroleh 2 sin kuadrat x min cos kuadrat x, atau kita bisa sederhanakan ubah sedikit jadi seperti ini. Kita tuker ya, yang awalnya sin kuadrat kurangi cos kuadrat, jadi kan dia cos kuadrat kurang sin kuadrat, cuman ada min yang keluar. Nah, tapi kenapa harus diubah kayak gini? Karena kita harus ingat lagi bahwa kita punya cos 2x itu bisa kita ubah dari cos kuadrat x min sin kuadrat x. Jadi bentuknya ada sama. Ini artinya penyelesaiannya adalah turunannya adalah negatif 2 cos 2x. Karena yang dalam kurungnya bisa kita ubah menjadi cos 2x. Cara kedua mungkin ini lebih singkat. Kalau yang tadi kita kali pelanginya itu di sininya ini setelah diturunkan. Kalau yang cara yang kedua kita kali pelangi sebelum diturunkan. Jadi ini yang karena pangkat 2 ya, berarti sin x min cos x kali sin x min cos x. Kita kali pelangi, kita akan dapat
sin kuadrat tambah cos kuadrat dikurangi 2 sin cos. Nah, kita ingat juga bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat itu akan sama dengan 1, kemudian 2 sin cos itu adalah sin 2x seperti yang tadi di soal yang pertama. Nah, ini kita tinggal ganti, kita akan peroleh fx-nya itu 1 min sin 2x. Nah, sekarang ini masih bentuk fx ya. Sekarang kita turunkan, turunannya 1 itu 0, turunannya sin 2x berarti 2-nya dibawa ke depan, hasilnya adalah cos, jadinya min 2 cos 2x. Jadi 2 yang ini dapat dari turunannya 2x ya, dibawa ke depan 2, kemudian turunannya sin adalah cos 2x. Sekarang tinggal jadinya min 2 negatif 2 cos 2x, sama kayak yang cara pertama gitu. Jadi ini mungkin panjangnya karena kita uraikan di awal, kalau yang ini kita uraikan setelah diturunkan. Jadi hati-hati ya turunan itu turunkan yang turunkannya pertama sekali aja, turunannya hanya sekali saja. Jadi kalau di sini f aksen x turunkan sekali, sederhanakan gitu doang. Jangan kemarin ada yang nanya dia menurunkan, pertama diturunkan tapi diturunkan lagi sampai habis katanya. Nah, jangan kayak gitu. Kalau turunan itu, turunan pertama ada f aksen sini, berarti kita melakukan prosedur penurunan itu hanya sekali saja. Tapi mungkin kalau di trigonometri ini atau di aljabar itu kita agak banyaknya itu justru di penyederhanaan setelah diturunkan gitu. Kayak gini, menurunkannya mungkin sampai sini selesai sudah benar, tapi proses penyederhanaannya ini yang justru panjang supaya sampai ketemu jawaban yang dimau sama soal. Next ya. Selanjutnya ini langsung bentuk yang rasional. Ada y sama dengan cos x per 1 plus sin x yang pangkatnya 3. Nah, ini saya pakai metode yang berbeda. Kalau tadi kan metodenya langsung ya, aturan berantai. Yang ini metodenya pakai permisalan, kayak metode substitusi istilahnya. Jadi ini agak bertahap. Jadi biar kalian tahu semua cara gitu ya. Ini saya agak bertahap karena juga bentuk dalam pangkatnya itu agak rumit ya, agak kompleks karena ada pecahan, ada cos, bawahnya juga 1 plus sin, jadi kita ubah sedikit. Ada P sama dengan cos X per 1 plus sin X. Jadi saya ubah yang dalam kurungnya ini, yang dalamnya pangkat 3 ini saya pakai P dulu. Kemudian dari sini kita akan cari P aksennya dengan cara memisalkan pembilangnya kita misalkan dengan U, penyebutnya kita misalkan dengan P. Sehingga diperoleh P aksennya itu adalah U aksen P min P aksen per P kuadrat. Nah, kita masukin. Jadi P aksennya itu merupakan U aksen. Jadi U nya kan cos X tuh, turunannya kan negatif sin X. Kemudian P nya adalah 1 plus sin X. Kemudian U nya itu cos X, terus lagi langsung tempel-tempel aja. Dan turunannya P adalah 1 kan 0 ya, turunannya sin. Jadi kita hanya turunkan sinnya aja, yaitu cos X. Nah, sekarang kita kali pelangi, kita akan peroleh dia negatif sin X. Ini kata kali pelangi ya, negatif sin X min sin kuadrat X. Sini kita kali jadi negatif cos kuadrat X. Kemudian ini bisa disederhanakan juga, jadinya ini kan ya, kan ini ada negatif sin kuadrat min cos kuadrat. Jadi ini sama dengan negatif dalam kurung sin kuadrat tambah cos kuadrat kan. Ini kan 1 seperti yang tadi, identitas yang tadi. Jadinya dia ada min sin X min 1. Atau sederhanakan lagi, minnya kita keluarkan, jadinya 1 plus sin X. Sama dengan yang di bawah bentuknya, setelah dicoret 1 kan, jadinya negatif 1 per 1 plus sin X. Nah, sekarang kita balik ke fungsi yang Y-nya. Jadi kalau kita sedangkan ini sebagai P, kita akan dapat bahwa Y-nya sama dengan P pangkat 3, yang turunannya adalah 3-nya dibawa ke depan, pangkatnya berkurang 1, jadi 3P kuadrat, kalikan lagi sama turunannya yang P ini, P aksen. Nah, turunannya P aksen itu kan dapat dari sini ya, saya punya ya. Jadi kita akan punya Y aksennya sama dengan 3, P-nya saya balikin lagi ke bentuk semula, cos X per 1 plus sin X, dan P aksennya saya ambil dari hasil yang tadi, negatif 1 per 1 plus sin X. Kemudian sederhanakan, karena penyebutnya sama, pangkatnya pangkat 2, jadinya minus 3, dikalikan sama cos kuadrat X per 1 plus sin X pangkat 3. Karena kan semua ini kena pangkat 2 nih ya, yang harus kena pangkat 2, penyebut kena pangkat 2, kena kali sama penyebutnya yang sebelah sama, jadinya pangkatnya nambah 1, jadi pangkat 3. Selesai gitu. Jadi ini cara panjang, kayak cara panjang gitu ya. Jadi ini cara panjang
cara yang agak rumit. Nanti untuk bagian yang sini emang agak saya lebih ringkas penguraiannya, karena memang bagian panjangnya memang di turunan bentuk rasional yang upper V gini gitu ya. Nah, tapi intinya kalau kalian sudah paham turunan di fungsi aljabar, ini pasti gampang kok. Untuk soal selanjutnya, 1 plus sin kuadrat X kali 1 min sin kuadrat X. Ini langsung kali pelangi aja. Seperti yang pengalaman sebelumnya, lebih baik kita menguraikan awalnya di bentuk sebelum diturunkan. Karena ini untuk turunan bentuk kali pelanginya enak, karena ini ada 1 plus dan 1 min. Jadi kita kali pelanginya langsung 1 kali 1 sama sin kuadrat kali sin kuadrat tandanya negatif gitu ya. Jadi kita akan punya Y-nya itu bentuk lainnya adalah 1 min sin X yang dipangkatkan 4 atau sin pangkat 4X gitu ya. Nanti sudah seperti ini biar gampang kita turunkan, biar gampang kelihatan turunannya. Jadi kalau kita punya bentuk ini, bentuk Y aksennya pertama satunya kan 0 ya, kemudian dikurangi ada pangkat 4 di luar kayak tadi, pangkatnya dibawa ke depan, jadi min 4 sin X. Pangkatnya 3. Jadi satunya 0, kemudian pangkatnya 4 ini dibawa ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1 jadi 3, dan sin X nya utuh. Kemudian kita kalikan lagi sama yang hijau ini, turunannya hijau ini, turunan sin X yaitu cos X. Udah, nanti kalau X nya turunkan juga nggak turunkan, kan tapi turunannya X kan 1, jadi saya nggak tulis lagi. Kemudian sederhanakan, kita akan punya negatif 4 sin pangkat 3 X of X. Cuman kadang-kadang di pilihan jawaban atau bentuk soal tertentu ini nggak muncul, jadi kita harus ubah lagi. Nah, cuman yang paling enak diubah itu adalah di sini ada sin X dan cos X yang kita pecah. Kita bisa pecah gini. Jadi yang min 4-nya kita pecah jadi ada yang min 2 sama 2 gitu. Kemudian sin pangkat 3-nya saya pecah jadi sin pangkat 2X dan sin X yang kemudian saya kalikan dengan cos X. Jadi yang dalam kurung ini kita ingat identitas sin 2X, maka kita akan punya Y aksennya adalah min 2 sin kuadrat X dikali sama sin 2X. Jadi memang kalau setelah diturunkan selesai gitu sebenarnya. Cuma kadang kalau nggak ketemu jawabannya, kita harus otak-atik lagi menggunakan identitas trigonometri. Makanya saya selalu tekankan di awal, identitas itu semacam harga mati ya, harus dihafal. Next, ini kayaknya soal terakhir ya. Nah, soal yang ini mungkin terlihat agak rumit, tapi awalnya kita sederhanakan penyebutnya dulu deh, kayaknya bisa, karena kita bisa ubah dia menjadi negatif, terus itu buka kurung cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Jadi kalau mau ngebalik, kalau ada pengurangan terus mau dibalik posisinya, caranya kita keluarkan negatifnya gitu ya. Nah, nanti dari sini kita pakai identitas lagi, kita akan punya cos 2X itu sama dengan bentuk yang ini kan, sama, berarti kita ganti aja jadi 1 min cos X pangkat 3 per negatif cos 2X, ini negatif nih. Nah, seperti yang cara yang tadi, untuk bentuk rasional turunan aljabarnya atau turunan trigonometrinya di sini kita pakai over V. Jadi kita misalkan pembilangnya itu U, penyebutnya itu V. Saya udah kasih warna yang berbeda-beda biar gampang dilihat turunannya. Kemudian kita cek dulu bahwa yang namanya Y aksen, kalau bentuk ini kan berarti rumusnya U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Berarti kita butuh nyari U aksen dan V aksen. Turunan pertama dari U dan V, yaitu kalau yang U enaknya 3-nya dibawa ke depan, setelah itu kalian jadi 2. Terus kalikan dengan turunannya yang negatif cos X ini, jadinya 3 1 min cos X pangkat 2 dikalikan sama yang hijaunya ini cos X itu sin X. Nah, turunannya cos kan negatif sin tuh, karena negatif jadi positif sin X. Untuk turunan yang V juga sama, turunannya cos itu kan negatif sin, ketemu min jadinya dia positif, kemudian ada 2X, turunannya 2, jadi ada 2 sin 2X. Jadi turunannya cos ada, yaitu sin, turunannya yang 2 juga ada ya, turunannya 2X bisa ada, yaitu 2. Itu tinggal kita masukkan, kita akan toleh sepanjang ini, ya memang panjang gini. Jadi U aksen itu 3 1 min cos X pangkat 2 dikali sin X dikalikan dengan V, V-nya min cos 2X dikurangi UV aksen, U-nya 1 min cos X pangkat 3, V-nya V aksennya 2 sin 2X. Kemudian penyebutnya V kuadrat itu negatif cos 2X pangkat 2. Kalau dari turunan saya ini ada yang salah, coba di komen ya, coba kasih tahu di komen, siapa tahu ada negatif yang missing, ada negatif atau ada tanda yang missing dari ini,
manusia juga bisa salah ya. Next, saya kasih batasan di sini bahwa ini yang oranye ini satu suku, yang hijau itu suku kedua. Jadi suku U aksen V-nya yang oranye, UV aksennya yang hijau. Kenapa saya gitu? Kenapa saya ubah seperti ini supaya kelihatan bahwa suku yang pertama ini dia punya 1 min cos X pangkat 2. Suku yang hijau yang kedua punya 1 min cos X pangkat 3. Jadi yang dua hal ini kan dua benda yang sama. Kita bisa keluarkan untuk membantu menyederhanakan bentuknya. Jadinya, dan penyebutnya ini negatif cos 2x bisa karena negatif pangkat 2 hasilnya menjadi positif, jadi kita nggak akan tulis negatifnya lagi, langsung kita tulis menjadi cos kuadrat 2x. Jadi kita akan punya di sini punya 1 min cos x kuadrat, yaitu keluar 1 min cos x kuadrat, tinggal sisa min 3 ya, ada min cos 2x ini, jadi min 3 cos 2x dikali sama sin x. Kemudian di sini dia punya 1 min cos x pangkat 3, cuman keluarnya itu 1 min cos x pangkat 2, jadi masih ada 1 min cos x yang pangkat 1 di dalam sini, kalikan sama 2 sin 2x, minnya nggak berubah, per cos kuadrat 2x gitu. Nah, karena sampai sini udah nggak ada lagi yang bisa diubah, udah mentok, ya udah kita nggak bisa apa-apain lagi, selesai gitu. Habis ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan masih ada soal yang perlu saya bahas lagi, silahkan tuliskan linknya di komen, dan saya akan buatkan video pembahasannya seperti ini. Oke, thank you so much for watching. Happy studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.